지가방 안에 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami siswi SMP Negeri 1 Kota Solo dari kelas 9A. Saya Nasa Fidatullah Firanda. Saya Farhana Najla Iqbal. Saya Nashwa Gahra. Kami mau mewawancarai mengenai stunting. Tolong disimak ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami bersama Ibu Irma, penanggung jawab program gizi di Mikas Kota Solo. Dan kami hari ini mau nanya-nanya tentang stunting sama Ibu Irma. Sama Ibu, masih ada nggak kasus stunting di Kota Solo ini? Masih ada. Di tahun 2020. Kira-kira berapa ya jumlah yang stunting itu? Nah, di tahun 2025 sendiri yang kita temukan itu berdasarkan penimbangan terbanyak di bulan Februari lalu itu ada sekitar 463 anak yang memang stunting. Kisaran umurnya berapa? Itu kita lakukan pengukuran memang untuk anak usia 0 sampai 59 bulan dan kasus terbanyak memang pada usia 24 bulan sampai dengan 59 bulan. Kalau boleh tahu rata-rata pekerjaan orang tua yang kena stunting ini apa ya Bu? Itu sebenarnya kalau terkait dengan pekerjaan bervariasi relatif stabil. Kalau dari dulu bisa kita lihat kasus anak stunting ini biasanya memang untuk ekonomi yang di bawah biasanya dengan penghasilan yang memang orang tuanya itu rendah. Tapi seiring waktu, seiring tahun, ternyata tren ini mengalami pergeseran. Jadi untuk anak yang dengan stunting ini tidak cuma berasal dari kalangan menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Kalau untuk dari segi pertanyaan pekerjaan itu macam-macam juga sih. Kalau yang menengah ke bawah itu biasanya memang seperti kuli bangunan atau memang guru seperti itu. Intinya memang yang pendapatannya itu memang rendah gitu. Tapi kalau untuk menengah ke atas itu biasanya memang orang tuanya itu dari kalangan ASN seperti itu. Banyak juga dari kalangan swasta. Kalau boleh tahu ciri-ciri stunting ini kayak gimana ya, Bu? Stunting itu ditandai dengan perawakan pendek. Artinya kalau bisa kita lihat tinggi badannya itu tidak sesuai dengan usianya. Terus juga nanti ditandai dengan kognitifnya yang memang kurang. Kalau kita lakukan tes IQ biasanya memang rendah seperti itu. Tanggapan orang tuanya gimana? Menerima atau tidak? Kalau untuk tanggapan itu sebenarnya bervariasi. Tapi ini tergantung gimana cara kita memberikan penjelasan dulu kepada orang tuanya. Jadi kalau seandainya kita coba melakukan dengan pendekatan yang baik, cara ngomongnya yang baik, biasanya bisa diterima. Tapi kalau ujuk-ujuk nanti langsung anak dibilang stunting, biasanya memang mereka nggak terima. Jadi memang kalau dari segi tenaga kesehatan yang melakukan pendekatan memang harus hati-hati seperti itu. Jadi tergantung kitanya sih gimana cara masuknya. Kalau boleh tahu pencegahannya udah apa aja nih Bu? Kalau untuk pencegahan banyak yang sudah kita lakukan. Nah, terutama itu biasanya memang yang terkait dengan 1000 HPK. 1000 HPK itu kan bisa kita lihat sebagai 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai ketika anak masih dalam usia kandungan sampai anak itu berumur 2 tahun. Tapi kalau kita memang bicara stunting secara menyeluruh itu memang diawali ketika, jadi kita bicaranya dari hulu ke hilir. Berarti dari hulunya ketika sudah menjadi remaja putri. Nah, remaja putri itu kita berikan intervensi secara bertahap juga gitu. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kelompok usia. Misal kalau untuk remaja putri, misalnya kita lakukan pemberian tablet tambah darah. Ini untuk remaja putri diminum itu minimal 1 tablet tambah darah setiap minggu sepanjang tahun. Jadi mungkin kalau adik-adik tahu, kita kan di sekolah, di SMP atau SMA kan kita dikasih rutin itu dikasih tablet tambah darah dan harus minum kan. Nah, itu salah satu intervensinya. Nanti ketika misalnya ini kan remaja putri ini kan kalau nanti akan menjadi calon ibu nih. Nah, ketika sudah menjadi ibu, nanti juga ada intervensi yang bisa dilakukan. Misalnya dengan meminum tablet tambah darah 1 butir setiap hari. Itu selama kehamilan. Beda ya dengan remaja putri. Kalau udah hamil dia harus minum tablet tambah darah 1 butir setiap minggu. Kemudian
Salah satunya bisa dilakukan dengan rutin melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan, itu minimal. Dan banyak lagi intervensi yang lain. Nah itu kan kita bicara untuk ibu hamil. Sekarang kita bicara ketika bayi baru lahir. Kalau dari bayi baru lahir yang bisa kita lakukan untuk mencegah stunting salah satunya dengan IMD. IMD itu apa? Bisa disebut sebagai inisiasi menyusui dini. Nah ketika bayi itu baru lahir, langsung didekap ke pelukan ibu. Terus didekap selama 1 jam gitu bayi yang baru lahir. Nanti kalau sudah IMD udah dilakukan, kita lanjutkan dengan pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif itu sampai anak usia 6 bulan. Terus juga nanti ketika anak sudah berusia 6 bulan diberikan lagi MPASI yang adekuat gitu ya, MPASI yang tepat sesuai dengan usia. Itu sih. Nah, sebetulnya kalau kita banyak intervensi yang kita lakukan sebetulnya banyak banget, tapi itu salah satu yang tadi dijelaskan, salah satu yang paling utama. Kalau upaya untuk mengobati yang terkena stunting itu kayak gimana ya? Nah, kalau sekarang kita bicara terkait dengan penanganan untuk anak yang memang sudah positif stunting, itu sebenarnya juga banyak juga ya. Tapi kita kembali lagi merujuk pada pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan untuk penanganan anak dengan stunting itu salah satunya dengan pemberian susu PKMK. PKMK itu pangan khusus untuk kondisi medis khusus. Berarti memang susu ini memang khusus diberikan untuk anak stunting seperti itu. Nah, selain itu dengan pemberian susu PKMK ini sendiri, anak itu juga harus rutin diperiksakan oleh tenaga kesehatan yang memang berkompeten untuk itu. Misalnya dalam hal ini sebenarnya kan dokter spesialis anak. Bahkan untuk meresepkan susu PKMK ini sendiri juga harus memang berdasarkan rekomendasi dokter anak. Jadi gitu. Jadi intinya selama anak ini stunting, misalnya ketahuan stunting, itu harus juga tetap dengan pemantauan dari dokter spesialis anak. Terima kasih atas informasinya. Nah, kalian udah dengar kan kata narasumber kita? Kalau salah satu cara upaya mencegah stunting itu dengan minum obat tambah darah loh. Minimal minum 1 tablet per minggu. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah. Dadah.